Perkenalkan, nama saya Alicia Jonathan Sampurno dari program studi Administrasi Publik. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Reformasi Administrasi, yaitu mengenai model-model perubahan pada administrasi publik. Jadi, perubahan pada administrasi publik itu bisa berbagai macam hal, seperti perubahan pada tatanan teori, konsep, dan paradigma administrasi publik. Kemudian terdapat juga perubahan melalui revitalisasi konsep publik, di mana publik ini tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan saja, tetapi publik juga dianggap sebagai subjek atau pelaksana pembangunan. Menurut George Frederickson, revitalisasi konsep publik itu terdiri dari 5 perspektif. Yang pertama itu ada perspektif pluralis. Jadi perspektif ini menganggap publik merupakan sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama. Mereka bergabung membentuk kelompok, berinteraksi, berkompetensi untuk memperjuangkan kepentingan individu mereka. Nah, walaupun mereka ini membentuk sebuah kelompok, tapi tujuannya itu secara pribadi gitu. Mereka masuk ke kelompok itu untuk mencapai tujuan pribadi mereka. Kemudian terdapat juga kelompok-kelompok kepentingan atau interest group yang menghambat demokrasi dan kinerja pemerintah. Nah, jadi apa sih itu interest group? Nah, jadi interest group ini merupakan sekelompok orang. Jadi mereka itu bisa mempengaruhi pejabat publik nih dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian terdapat juga ketergantungan terhadap sistem perwakilan. Kemudian tidak efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Kemudian yang kedua ada perspektif pilihan publik. Nah, jadi perspektif ini bersifat individualistis dan utilitarian. Nah, di mana paham utilitarian ini menganggap kalau kebaikan itu merupakan tindakan maksimal nih untuk menimbulkan kebahagiaan untuk setiap individu tuh kena dampaknya juga. Jadi di sini kayak ketahuan banget kalau misalkan perspektif pilihan publik ini tuh sifatnya sangat individualisme. Kemudian kepentingan kelompok atau komunitas itu merupakan agregasi dari kepentingan individu untuk menguntungkan diri sendiri. Kemudian perspektif ini cenderung bersifat liberal, sehingga kurang peduli terhadap masyarakat marginal atau masyarakat yang kurang atau miskin secara pembangunan. Kemudian di sini publik hanya dianggap sebagai konsumen dalam pasar. Dan yang terakhir, kelompok borjuis mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Nah, jadi kelompok borjuis itu artinya kelompok yang memiliki modal gitu. Mungkin kalau di zaman sekarang disebutnya orang-orang yang berkecukupan ya secara ekonomi. Jadi mereka tuh bisa mempengaruhi gitu keputusan publik apa yang ingin diambil. Kemudian di sini ada perspektif legislatif, yaitu keberadaan publik nih dipandang di dalam suatu parlemen melalui mekanisme pemilu demokratis. Nah, namanya juga demokratis. Jadi mereka tuh harus mengikutsertakan publik gitu untuk masuk ke dalam pemilu itu sendiri. Kemudian yang kedua, publik seringkali merasa tidak terwakili oleh para legislator. Nah, kenapa sih kayak gitu? Nah, karena di sini legislator itu juga tidak mampu nih mengumpulkan atau menampung kepentingan-kepentingan publik. Nah, bisa jadi karena kepentingan publik itu sudah terlalu banyak yang masuk. Jadi karena legislator ini juga terbatas, jadi mereka tidak bisa menampung semua gitu apa yang menjadi keinginan dari publik. Kemudian kolaborasi negatif antara legislatif dan eksekutif. Kemudian di sini ada perspektif yang keempat, yaitu perspektif penyedia layanan. Jadi di sini ciri-cirinya itu publik, baik itu secara individu maupun kelompok, itu dipandang sebagai target atau objek pelayanan. Namun di sini sayangnya publik itu sifatnya pasif gitu. Mereka tidak berperan dalam penyusunan maupun pelaksanaan program. Kemudian yang ketiga, adanya tindakan koruptif itu mengatasnamakan publik. Kemudian yang terakhir di sini ada perspektif kewarganegaraan atau citizenship. Nah, perspektif ini tuh dianggap yang paling mutakhir dalam revitalisasi konsep administrasi publik. Nah, kenapa sih dibilang paling mutakhir? Nah, mungkin karena namanya juga perspektif kewarganegaraan. Jadi mereka cenderung mementingkan warga negara. Jadi di sini pelayanan publiknya itu bisa lebih bersifat selektif, edukatif, dan menilai pelayanan publik itu dengan metode meritokrasi. Nah, jadi metode ini tuh menilai
suatu pelayanan publik itu bukan dari kelas sosial atau dari kekayaan gitu, tapi dari kompetensi atau kemampuan yang diberikan. Nah, kemudian di sini publik diberikan pengetahuan yang luas dan peran serta yang maksimal dalam proses pelayanan publik. Jadi di sini lebih terbuka lah ya istilahnya, karena publik itu juga dikasih pengetahuan dalam pelayanan publik. Jadi publik nih bisa tahu nih apa-apa aja nih kegiatan yang dilakukan dalam proses pelayanan publik, tindakan apa saja yang ada dalam proses pelayanan publik. Tapi di sini perspektif ini memiliki beberapa kelemahan juga. Yang pertama itu adalah gagal memahami kompleksitas isu publik. Kemudian yang kedua adalah kualitas kepemimpinan. Mungkin di sini pemimpinnya itu tidak bisa memimpin dengan baik atau memiliki cara kepemimpinan yang salah. Nah, kemudian yang ketiga, sulit memotivasi publik untuk berpartisipasi dalam aktivitas publik. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.